Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang mungkin tiap hari Anda lempar ke sampah gitu aja ya, cangkang telur. Nah, di depan kita ini ada semacam kayak panduan strategi gitu, langkah demi langkah yang bakal kita kupas bareng. Tujuannya apa? Ya buat lihat cara-cara praktis yang realistis lah. Gimana ngubah limbah dapur ini jadi ya peluang dapat duit tambahan. Kayaknya sepele banget ya cangkang telur ini. Tapi sumber yang kita pegang ini nunjukin, ternyata ada potensi pasar yang lumayan luas loh. Dan nanti kita lihat hitung-hitungannya deh, bisa jadi untung juga. Menarik kan? Yuk kita telusuri bareng. Nah jadi, yang pertama banget ditekankan di panduan itu tuh soal paham potensinya dulu. Kenapa sih cangkang telur ini bisa jadi berharga? Kuncinya ternyata ada di kandungan kalsium karbonatnya, CaCO3 ya, itu tinggi banget. Jadi ini bukan sekedar sampah, tapi udah kayak bahan baku gitu. Betul sekali. Kandungan kalsium karbonat tinggi itu yang jadi apa ya? Pintu masuk ke berbagai kemungkinan. Sumber ini udah metain beberapa segmen pasar yang ya cukup jelas lah. Misalnya ya, buat sektor hewan peliharaan, bubuk cangkang telur itu bisa banget jadi suplemen kalsium alami. Buat burung, ayam, atau bahkan reptil kayak kura-kura gitu. Jadi, target pasarnya bisa ke pet shop, atau peternak skala rumahan, atau komunitas-komunitas penghobi hewan tertentu, kan? Oke, oke. Masuk akal tuh buat hewan. Ada lagi nggak selain itu? Kayaknya udah cukup spesifik ya. Ada dong, yang mungkin lebih umum orang udah pada tahu, itu buat pertanian sama tanaman. Kalsiumnya itu bagus banget buat pupuk alami, atau buat memperbaiki kondisi tanah. Istilah kerennya soil conditioner gitu. Nah, ini cocok banget buat petani organik, atau teman-teman yang lagi giat urban farming, yang biasanya nyari solusi ramah lingkungan dan bahannya alami. Jadi udah hewan, terus tanaman. Masih ada lagi gitu potensinya. Kok kayaknya banyak ya? Ternyata, eh, masih ada lagi loh. Panduan ini juga nyorot potensi di dunia kerajinan tangan atau craft. Kalau udah dihalusin, teksturnya yang unik itu bisa jadi bahan campuran buat art resin, bikin efek kayak terrazzo mini gitu, atau buat mozaik. Nah, pembelinya siapa? Ya bisa pengrajin lokal, atau yang jualan produk unik di platform kayak Etsy gitu. Terus, ini nih yang mungkin agak kaget dikit. Potensi buat perawatan kulit alami. Beberapa resep rumahan itu pakai bubuk cangkang telur yang halus banget buat bahan masker atau lulur. Karena ya sifat abrasifnya lembut dan ada mineralnya. Tapi ini tentu pasarnya niche banget ya buat produk-produk alami rumahan gitu. Wah, gila juga ya. Dari kandang ayam sampai meja rias, bisa dibilang gitu ya. Sumber ini punya analogi menarik nih. Anggap aja cangkang telur bersih itu kayak semacam API serbaguna gitulah ya. Tugas kita tinggal pilih dari semua kemungkinan ini, kasus penggunaan mana yang paling gampang kita coba dan validasi di lingkungan kita sendiri dulu. Oke, nah setelah lihat macam-macam kegunaannya, pertanyaan berikutnya nih yang dijawab di panduan ini. Gimana model bisnisnya? Nggak usah langsung mikir skala pabrik lah ya, tapi tetap perlu strategi kan? Ada paling nggak 4 pilihan model bisnis nih yang bisa dijalanin, atau bahkan dikombinasiin. Yang pertama paling simpel, jual bahan baku mentah. Artinya ya cuma kumpulin, bersihin, keringin, terus jual aja cangkang telurnya utuh atau pecahan per kilo. Mungkin cuma sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah per kilo. Ini lebih pas kalau misalnya Anda punya akses ke sumber cangkang yang banyak gitu. Dari industri kue rumahan misalnya. Oke, pilihan kedua naik level dikit nih, jadi penjual bubuk olahan. Jadi kita proses cangkangnya sampai jadi bubuk halus. Nah ini kan ngebuka pasar yang lebih luas tadi ya, hewan, tanaman, kerajinan. Nilai jualnya juga pasti lebih tinggi, tapi ya ada syaratnya nih. Mesti punya alat penggiling atau blender yang kuat ya. Nah itu dia, perlu blender yang tahan banting lah buat ngalusin cangkang secara konsisten. Terus model ketiga itu lebih fokus ke branding. Jadi menyasar pasar yang spesifik banget. Contohnya, Anda nggak cuma jual bubuk cangkang telur polosan, tapi bikin merek gitu. Misalnya, Kalsi Prima, kalsium organik buat tanaman cabai atau apalah. Atau Eggshell Boost buat kicau mania misalnya. Dengan kemasan dan pesan yang pas, bisa nargeting segmen tertentu, dan harganya bisa jadi lebih premium. Tapi ya, ini perlu usaha lebih di kemasan, label, sama promosi awalnya. Oke.
Terakhir nih, pilihan keempat yang disinggung di sini, itu bikin semacam kit kerajinan kreatif. Jadi cangkang telurnya udah jadi bagian dari paket siap pakai. Misal bahan buat bikin mozaik mini atau hiasan pot. Ini kan menarik ya dari sisi visual, cocok dijual di Instagram gitu. Tapi jelas, butuh waktu lebih buat nyiapinnya dan mungkin perlu skill desain visual juga. Intinya sih, milih model bisnis ini ya disesuaiin aja sama sumber daya yang kita punya sekarang. Waktu luang, alatnya ada apa aja, modal awal. Sama target pasar mana yang mau dicoba duluan. Nggak ada satu jawaban paling benar kok. Yang penting mulai dari yang paling mungkin buat kita jalanin. Tepat. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang praktis banget nih. Gimana sih sebenarnya proses produksinya di skala rumahan? Sebelum mikir jualan jauh-jauh, panduan ini nekenin pentingnya punya alur kerja yang simpel tapi konsisten dan higienis. Langkah pertama, jelas ya, kumpulin cangkang telur. Pastiin bersih dari sisa putih atau kuning telurnya. Dibilas air aja cukup biasanya. Langkah kedua, ini penting nih. Direndam di air panas. Nggak usah lama-lama, 5-10 menit cukup lah. Gunanya buat apa? Buat bunuh bakteri kayak salmonella gitu yang mungkin nempel, plus bantu ngilangin selaput tipis di dalam cangkang. Ketiga, nah ini krusial banget, pengeringan. Harus bener-bener kering kerontang. Bisa dijemur di bawah matahari langsung kalau lagi terik ya, atau kalau mau cepet ya pakai oven suhu rendah. Kenapa harus kering banget? Biar gak jamuran pas disimpan. Nanti cangkangnya jadi rapuh, gampang dihancurin. Keempat, baru proses penghalusan. Pakai blender bumbu kering yang agak kuat itu bisa. Atau kalau mau super tradisional dan bikinnya dikit, ya pakai lumpang batu juga oke. Tingkat halusnya disesuaikan aja sama target pasarnya. Buat tanaman, mungkin nggak perlu sehalus buat katakanlah masker muka gitu kan. Iya bener juga. Langkah terakhir, ya simpen bubuk yang udah jadi itu di wadah kedap udara, biar awet, nggak lembat. Prosesnya kedengeran gampang ya, tapi ngejaga kebersihan di tiap tahap sama mastiin bener-bener kering, itu kuncinya, biar produknya aman dan bagus kualitasnya. Betul, detail kecilnya nih, kalau tujuannya buat hewan, mungkin bisa langsung dikemas aja ya. Kalau buat tanaman, bisa ditambahin label simple, pupuk kalsium alami 100%. Lucunya, sumber kita ini pakai analogi dari dunia startup lagi di sini. Anggap aja tahap ini kayak lagi bangun minimum viable product, MVP. Artinya, fokus bikin versi produk yang paling dasar tapi udah berfungsi baik. Prosesnya bisa diandelin, sebelum mikir fitur macam-macam atau skala gede. Oke deh, anggap nih, kita udah bisa bikin beberapa bungkus bubuk cangkang telur yang rapih. Langkah selanjutnya, ini penting banget kata panduan ini, uji pasar. Sebelum produksi banyak-banyak, cari tahu dulu, ada nggak sih yang beneran mau beli? Ini kayak rencana go-to-market versi simple gitu. Gimana cara menjangkau pelanggan pertama? Ada beberapa cara tes ombak yang modalnya minim banget. Misalnya mulai dari lingkaran terdekat aja dulu, grup WhatsApp komplek, atau tetangga sekitar rumah. Tawarin aja kemasan kecil bubuk cangkang telur buat tanaman nih Bu. 5.000 aja 100 gram. Tujuannya apa? Ya lihat respons langsung. Ada yang minat, ada yang nanya-nanya. Cara lain, bisa juga manfaatin platform digital yang gratisan. Unggah foto produknya, terus kalau bisa hasil penggunaannya juga. Misal foto tanaman sebelum sama sesudah pakai pupuk ini. Taruh di Instagram Story atau status WhatsApp. Kalau udah dapat testimoni dari tetangga, wah itu bagus banget buat bangun social proof. Bukti kalau produk kita emang ada gunanya. Ini buat bangun kesadaran awal lah. Bisa juga deketin calon pembeli yang kayaknya lebih serius, tapi skala kecil dulu. Misal toko hewan peliharaan dekat rumah atau komunitas peternak unggas rumahan. Jangan langsung nawarin beli banyak. Kasih aja sampel gratis 3-5 bungkus gitu. Ini cara bangun hubungan sama early adopter, pengguna awal, plus dapat masukan berharga. Satu lagi nih, ide dari sumbernya. Masuk ke komunitas online yang nyambung. Grup Facebook pecinta urban farming gitu misalnya. Tapi jangan langsung jualan terang-terangan ya. Coba deh bagiin tips bermanfaat soal cangkang telur. Misal, cara pakai cangkang telur biar tanaman subur maksimal. Ini semacam soft marketing lewat edukasi, sekaligus bangun citra kita sebagai orang yang ngerti soal ini. Kalau kita pakai istilah bisnis lagi nih, semua cara tadi itu intinya ya usaha buat nguji produk market fit. Nyari tahu ada kecocokan nggak sih antara produk kita sama kebutuhan atau keinginan pasar. Dan ini dilakukan tanpa perlu riset mahal-mahal, efisien banget buat pemula. Nah,
Pas mulai ada respons positif nih dari tes pasar tadi, baru deh kita mikirin langkah berikutnya. Kemasan sama branding. Panduan ini ngingetin lagi, kemasan di awal tuh nggak usah yang wah banget. Yang penting bersih, rapi, informatif, dan kelihatan bisa dipercaya. Ini soal positioning, gimana kita pengen produk kita ini dilihat orang. Betul banget. Sumber kita kasih beberapa ide elemen positioning yang bisa dipikirin nih. Pertama, nama merek. Bisa yang simple deskriptif aja, misal kalsi telur. Atau yang nuansanya lebih alami gitu, misal cangkang organik. Pilih aja. Kedua, tagline. Kalimat pendek yang nangkep inti produk. Contohnya, dari dapur kembali ke alam. Singkat tapi kena. Ketiga, kemasan praktis. Kantong standing pouch yang ada ziplocknya itu udah bagus, ukurannya kecil aja dulu, 100 gram, 250 gram, gampang dicari kok kemasan gini. Keempat, informasi di label. Ini penting banget. Tulislah 100% bubuk kalsium cangkang telur alami. Kasih saran penggunaan singkat untuk tanaman dan hewan. Kalau relevan, tambahin klaim kayak ramah lingkungan, zero waste, terus mungkin kasih sentuhan personal dikit di proses higienis skala rumahan. Terakhir, visual. Desainnya simple aja. Pakai warna netral kayak krem, coklat muda, hijau daun gitu biar kesannya alami. Nah, di titik ini nih, potensi margin untungnya jadi kelihatan lebih jelas. Produk yang bahan bakunya, ya bisa dibilang gratis lah ya. Terus biaya produksi, anggaplah listrik, tenaga kita, kemasan, label, mungkin sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000 per kemasan 100 gram. Kalau dikemas dengan baik, informatif, ini bisa dijual di marketplace atau medsos dengan harga, katakanlah Rp10.000 sampai Rp15.000. Selisihnya lumayan menarik kan buat usaha skala rumahan? Jadi, kemasan sama branding sederhana ini bukan cuma soal cakep-cakepan ya, tapi soal bangun nilai sama kepercayaan juga. Oke. Kita lanjut nih ke bagian berikutnya. Monetisasi sama rencana peningkatan skala. Panduan ini nyaranin pendekatannya bertahap aja, jangan langsung pengen jadi gede gitu. Mulai dari rumah, tapi punya visi ke depan. Tahap pertama, mungkin target 2 minggu pertama lah. Produksi dan jual 10-20 kemasan dulu. Sasarannya ya teman, keluarga, tetangga yang tadi udah ditas ombak. Fokusnya dapat penjualan benaran pertama sama kumpulin masukan lagi. Terus tahap kedua, misalnya dalam 1 bulan. Coba bikin akun media sosial khusus buat produk ini, Instagram gitu misalnya. Isinya jangan cuma jualan melulu. Ceritain prosesnya, yang bersih, bagiin tips, tunjukin hasilnya. Ini buat bangun trust, kepercayaan, sama cerita di balik produk kita. Tahap ketiga, mungkin setelah 3 bulan jalan dan udah mulai ada pelanggan nih. Coba deh masuk ke marketplace, Tokopedia atau Shopee gitu. Kan jangkauan pasarnya lebih luas tuh. Nah, di sini bisa mulai mikir cross-selling, jual produk pelengkap. Misalnya dibikin paket bandel bubuk cangkang telur sama bibit sayuran, atau sama produk alami lain yang mungkin kita bikin juga. Terus tahap keempat, katakanlah dalam 6 bulan, coba jalin kerjasama yang lebih terstruktur. Misalnya, nawarin jadi pemasok rutin ke komunitas urban farming dekat rumah atau toko tanaman hias. Atau bisa juga buat bahan prakarya di sekolah sekitar. Tujuannya ya nyari jalur penjualan yang lebih stabil gitu. Nah, kalau permintaan terus nambah nih, ada ide menarik buat naikin skala. Kita bisa ajak tetangga atau kerja sama-sama warung makan atau penjual kue dekat rumah buat nyetor cangkang telur bersih mereka ke kita. Kita jadi semacam titik pengumpul, agregator gitu, sekaligus yang ngolahnya. Wah, ini menarik nih. Bisa dibilang ini kayak pivot ya, atau geser arah bisnis dikit. Dari awalnya cuma jual langsung ke pengguna akhir, B2C, kita bisa geser jadi pemasok bahan baku buat bisnis lain, B2B. Misalnya ke produsen pupuk organik yang skalanya lebih gede, atau ke pengrajin yang butuh bahan baku. Potensinya beda lagi tuh. Tentu aja, ngomongin bisnis perlu gambaran duitnya ya. Panduan ini ngasih contoh hitungan kasar nih, per batch produksi. Misal kita bikin 20 kemasan at 100 gram. Bahan baku cangkang anggap gratis ya, kan dari limbah. Biaya tenaga dan alat, ini estimasi aja sih. Listrik, air, waktu kita, anggap aja 10.000 per batch. Biaya kemasan dan label, nah ini tergantung jenis kemasannya. Misal 1.500 per pieces, berarti total 30.000 buat 20 kemasan. Jadi, total biaya produksi kasarnya sekitar 40.000 lah ya. Oke, sekarang potensi pendapatannya. Kalau kita jual Rp10.000 per kemasan, pendapatan kotornya kan 20 kemasan dikali 10.000, jadi Rp200.000. Estimasi keuntungan bersih per batch sama dengan 200.000 dikurangi biaya produksi 40.000 sama dengan 160.000. 160.000 per batch dari 20 kemasan.
Kalau kita bisa konsisten nih, produksi dan jual 3 batch aja seminggu. Potensi pendapatan tambahan per bulan bisa sekitar, ya hampir 2 jutaan lah ya. 160.000 dikali 3 batch dikali 4 minggu. Ini hitungan kasar sih, tapi lumayan banget loh buat sesuatu yang mulainya dari sampah dapur. Terakhir nih, panduan ini juga kasih sedikit inspirasi buat jangka panjangnya. Kalau usaha ini udah jalan bagus, apalagi yang bisa dikembangin? Misalnya, bikin produk turunan. Mungkin pupuk cair dari rendaman cangkang telur. Atau campuran media tanam siap pakai yang udah ada bubuk cangkang telurnya, plus ampas kopi, misalnya. Bisa juga bikin paket bundle yang tematik gitu. Misal kotak starter kit berkebun zero waste. Isinya bubuk cangkang telur, kompos bikinan sendiri, bibit lokal, sama panduan singkat. Ini bisa jadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi kan? Dan yang nggak kalah penting buat jangka panjang, itu terus bangun brand story. Cerita di balik merek kita. Narasi soal ngubah limbah jadi berkah, dukung gaya hidup ramah lingkungan, atau solusi alami dari dapur sendiri. Itu bisa jadi daya tarik kuat buat konsumen yang peduli sama isu-isu gitu. Ini yang bedain kita dari sekedar penjual bubuk kalsium biasa aja. Jadi kalau kita simpulkan nih ya dari penelusuran kita berdasarkan panduan ini, cangkang telur yang seringnya dianggap remeh itu ternyata punya potensi ekonomi yang nyata. Kuncinya ya melihatnya sebagai sumber daya bukan sampah. Terus dijalanin pakai pendekatan yang terstruktur. Mulai dari kecil, fokus ke kualitas sama kebersihan, baru tumbuh bertahap. Iya, ini contoh konkret banget gimana nemuin nilai dari hal-hal yang sering kelewat di sekitar kita. Dan strategi yang dipaparin tadi nunjukin kalau mulai bisnis kecil itu nggak harus selalu ribet atau butuh modal gede kok. Mulai dari apa yang ada, prosesnya jelas, validasi pasar cepat, sama rencana bertahap itu, ya sangat bisa dilakuin lah. Kerangka kerja yang kita obrolin ini bisa jadi semacam ya peta jalan awal lah ya yang bisa Anda, pendengar kami, sesuaikan lagi sama situasi, kreativitas, dan sumber daya masing-masing. Nah, setelah lihat potensi dari cangkang telur ini, mungkin jadi muncul pertanyaan lanjutan yang menarik nih buat direnungkan. Kira-kira, selain cangkang telur, limbah dapur apa lagi ya di rumah saya yang kalau dipikir-pikir mungkin punya potensi tersembunyi juga buat diolah jadi sesuatu yang bernilai? Silakan jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya.